kenapa harus nonton Susana? Film horor di Lebaran gitu. Justru karena ceritanya yang kali ini memang berbeda. Kita berbicara tentang manusia, kita berbicara tentang luka, kita berbicara tentang keyakinan, dan kita berbicara tentang bagaimana kemudian ada satu hal yang perlu kita refleksikan lagi nih atas apa yang dilakukan, pilihan-pilihan Susana, pilihan-pilihan proses pembalasannya dia seperti apa, itu menjadi refleksi bersama sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di Bersinema bersama Dias Danar. Dan kali ini kayaknya gue kalau mungkin menutup episode Bersinema season ini bisa, karena sudah ada Reza Rahadian. Halo Dias, thank you for having me. Sama-sama, terima kasih. Kita yang terima kasih mau mampir ke Bersinema. Senang hati. Yes, kemarin sempet tanya dari tim Publicis kan, mau siapa? Mau ya, kalau mau mah Reza Rahadian kayak untuk film. Terus tapi beliau mau nggak kalau gitu? Wah ayo, alhamdulillah, thank you banget. Semua karir perjalanan kayaknya sempat ketemu dari awal-awal masih gugup banget nge-MC film. Yes. Bersama dengan menjadi saksi pokoknya ya perjalanan Dias yang panjang itu. Yang panjang, alhamdulillah. Sekarang masih sering ketemu di premier film. Itu tuh happy banget sih, karena gue dulu sering zaman kuliah atau awal-awal bekerja gue sering melesetin gitu. Gue nih di industri film Reza Rahadian gitu. Bagus. Beda huruf belakang doang. Ya kan? Saat semua orang masih ada momen-momen salah menyebut Reza Rahadian, gue dari dulu udah Reza Rahadian gitu. Jadi gue suka sempet gregetan, enggak salah gitu. Tapi itu akhirnya berlangsung dan ya udahlah gitu ya. Ya udahlah gitu. Iya. Maksudnya gue nggak pernah kemudian jadi harus mengkoreksi itu gitu. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba misalnya gini, lo lagi nge-MC acara kampus, terus MC-nya salah nyebut, ya nggak enak juga gue. Saya bukan Rahadian, saya Reza Rahadian. You know, itu vibe yang kayak perlu banget nggak sih? Gue sih merasa bukan berarti itu kalau dilakukan salah ya, tapi gue nggak merasa gue punya kepentingan untuk kayak harus dikoreksi. Jadi itu sometimes gue udah kayak ya udahlah gitu ya, karena ya udah jadi. Tapi sekarang ini kita nggak salah. Gue tadi lihat ke editor, coba lihat dulu gitu, takutnya dia salah juga. Ternyata benar. Akhirnya kesempatannya ini karena podcast belum ada setahun, baru 3-4 bulanan. Jadi akhirnya bisa ketemu, dan dengan apa yang sudah dilakukan sejauh ini di industri film, Reza, gue pengen tanya deh, apa momen ini sih, kan kemarin sutradara akhirnya finally gitu ya, film Pangku, congrats. Dan itu kita gimana ya, gue sampai nonton sekali, abis itu sekali gue ajak istri gue, abis itu gue nonton sekali lagi supaya gue, karena momennya ternyata beda-beda, nonton sama pasangan, sama nonton sendiri ramean, sama nonton sendiri yang sendiri. Ternyata kayak terakhir nonton yang di PS yang sendiri pulang lari apa segala macam, ternyata rasanya meninggalkan bekas yang berbeda. Ngobrol sama istri beda. Nah, gue pengen tahu deh, nanti emang ditunggu. Gue ke situ dulu ya sebentar ya, kita sebelum ke film baru. Di momen 2025 kemarin, apa emang ditunggu itu momen yang tepat sehingga semuanya jadi pas, dan itu rasa yang emang didesain sebagai sutradara, atau gimana? For sure itu tidak by design, gitu ya. Jadi ketika gue menyelesaikan tugas di FFI 2023, kemudian masuk tahun 2024 dengan segudang hal-hal yang selama ini mungkin cukup lama, bisa gue katakan cukup lama gue tunda untuk tidak lakukan, dan tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya, ragu. Banyak sekali faktor-faktornya, sampai kemudian merasa bahwa rasanya 2024 adalah tahun yang paling kontemplatif. Tahun yang penuh refleksi, sehingga memberanikan diri mengambil resiko baru, yaitu menulis buku, membuat sebuah pameran seni, menulis skenario film, dan menjalankannya, artinya menyutradarainya. Dan itu adalah momen yang amat sangat crucial, karena faktor gagalnya besar sekali. Karena keraguan-raguan, ketidakpercayaan diri yang udah solid gitu ya. Ternyata
yang langkah yang gue ambil adalah langkah yang kemudian udah deh apapun resikonya kita jalan dulu aja gitu. Karena sangat mungkin untuk membuat sebuah film dan responnya juga nggak positif misalnya itu juga sangat mungkin dan gue harus bisa menerima itu. Sehingga 2024 adalah tahun yang penuh refleksi gitu. Dan itu memasuki tahun ke-20 berkarir di industri film gitu. Jadi emang momentum ya. Momentumnya di situ pas banget. Dan gue selalu percaya bahwa ya semua kembali ada yang mengatur gitu ya. Kita berencana dan gue selalu percaya bahwa rencana Tuhan adalah selalu yang terbaik. Gitu ya. Jadi ketika itu bisa terwujud ya alhamdulillah. Ya kan by record kalau misalkan di dalam segi acting udah apa ya, semua peran udah pernah dan juga dapat apresiasi yang sangat luar biasa gitu. Nah di kemarin penyutradaraan kan juga pasti ada ekspektasi yang padahal sebelumnya mungkin kan pernah ada film waktu kita pernah dong. Pernah kita galau premiernya itu online di Twitter sementara selamanya zaman COVID. Iya kan. Iya galau premier gue pernah MC online Blue carpet di Twitter. Nah, tapi kan ini hal yang berbeda saat industri sudah kembali baik gitu ya. Bangkit ekspektasi lagi. dari orang-orang yang percaya ke seorang Reza Rahadian tuh gimana sih mengolah kepercayaan mereka supaya secara ekspektasi ini kita sama gitu. Nah pertama ekspektasi itu kan orang berbeda-beda ya. Itu adalah sesuatu yang menurut gue pribadi gue nggak akan bisa fulfilled each and every one expectations gitu. Jadi karena mereka berbeda-beda dan kewajiban gue sebenarnya bukan memenuhi ekspektasi itu, tapi menjaga profesionalisme gue bekerja. Integritas gue adanya di situ. Sehingga ketika apapun yang coba gue lakukan, tentu fondasi utamanya adalah substance-nya apa, gitu ya. Gue mau berbicara tentang apa, esensi filmnya tentang apa. Ini dalam kaitannya membuat film. Sehingga berangkat dari keyakinan itu dan membuat filmnya dan jadi itu semua dengan penuh banyak hal. Ada ragu, ada takut, ada banyak was-was dan segala macam. Tapi ya dijalanin terus prosesnya, berproses aja terus. Ketika filmnya tayang, responnya beragam gitu ya. Jumlah penontonnya juga tidak mengecewakan, jauh malah dari yang diharapkan, dari ekspektasi kami internal gitu ya. Itu juga di atas itu sehingga it's a blessing gitu pada akhirnya dan bersyukur sekali bahwa publik bisa menerima dengan baik. Walaupun itu cukup menjadi tantangan tersendiri ke depannya dalam karya berikutnya kan gitu dan itu akan pasti selalu begitu gitu. Tapi itu journey yang selalu gue rasa proses belajarnya nggak akan pernah berhenti. Sama nggak rasa pada saat menerima proyek film pertama setelah tayang gitu ya dengan setelah mendapat proyek sebagai sutradara pas setelah tayang, rasa yang masih sama apa? Pengen tahu. Excitementnya mungkin ya. Maksudnya bukan hanya excitement tapi kekhawatirannya lebih besar. Ketika ada di karya pertama baik sebagai aktor maupun sebagai sutradara gitu. Sama-sama punya rasa-rasa yang penuh dan banyak, takut, campur-campur deh semuanya ada di situ gitu ya itu di karya pertama. Habis itu, nah ini makanya ada lagi dengan pencapaian-pencapaian yang udah ada di film sebelumnya, kedepannya apa yang akan dilakukan? Iya yang dilakukan dengan ini semua mencapai nih yang diekspektasikan tercapai, happy, penonton happy, apresiasi besar dari award dan lain-lain gitu. Iya, nggak mau terlalu menjadikan itu sebagai sebuah beban. Regardless bahwa pasti ada nyangkut-nyangkutnya ya gitu. Cuma gue percaya bahwa karya yang baik adalah pada akhirnya karya yang terjadi. Wah itu sih. Ya. Aduh bagus banget ya. Karya yang baik adalah karya yang terjadi karena ketika dia masih sebuah gagasan dan dia belum terjadi maka itu masih menjadi sebuah gagasan. Ide ya sekedar ide aja ya. Ide ya sekedar ide gitu. Tapi ketika itu terjadi, apapun hasilnya dia adalah karya yang baik gitu. Makanya dalam memilih kemarin tuh diskusi pada saat preskon kan gue MC kan tuh ya. Pas ngeliat daftar isi di belakang layarnya tuh kayak Avengers ya. Kalau Marvel tuh Avengers tuh. Turun semua gitu ya. Ini gitu. Itu memang wishlist nyari waktu. Itu wishlist yang terlalu besar bagi kami ketika menyusun daftar itu karena kami
artinya produser ada Ibrahim, Zafara ada di sini. Dan saya sebagai sutradara juga merasa bahwa waduh ini cita-cita besar tapi coba dulu deh reach out ke orang-orang hebat ini gitu ya. Mudah-mudahan berkenan membantu dan ternyata semuanya menyambut dengan dukungan yang luar biasa. Mungkin I think I'm very lucky. Betul, salah satu tantangannya cuma jadwal aja ya paling ya. Pasti. Kalau karena semuanya tuh orang-orang sibuk yang ngantri mereka juga banyak sekali gitu ya. Jadi akhirnya kekumpul dan bisa, dan makanya kita tunggu nanti mudah-mudahan lagi berproses untuk next movie sebagai sutradaranya, mampir ke sini lagi. Amin. Kita akan kulik lebih banyak tentang penyutradaraannya. Tapi kita juga pengen tahu yang sekarang lagi berjalan dan tayang di momen Lebaran ini adalah kembalinya Reza Rahadian ke Soraya Entertainment Films. Setelah terakhir 14 tahun loh. Wow, ini gimana ya kalau 14 tahun lama gitu. Anak banget. Udah jadi SMP, udah masuk SMA bahkan. Terakhir berarti sama Soraya itu tenggelamnya kapal Van der Weyck. Wow, bersama Junot dan juga Pevita. Herjunot Ali dan Pevita Pierce. Yes. Apa yang membuat akhirnya Pak Sunil, let's go. Kita bekerja sama kembali sebelum ke filmnya nanti. Bahwa kemudian setelah tenggelamnya kapal Van der Weyck ada beberapa tawaran yang datang dari Soraya dan macam-macam alasannya. Gue percaya bahwa itu kan jodoh-jodohan ya kadang-kadang dia ya. Setuju. Jadi ada proyek yang ditawarkan, ceritanya menarik, jadwalnya nggak bisa, ada macam-macam faktornya. Sampai dengan Susana pertama dan Susana kedua. Oh, itu sempat masuk penawarannya. Sempat mampir, nggak bisa. Gitu ya, waktunya macam-macam lah. Lagi ngurus FFI dan segala macam gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin nih. Akhirnya tidak terwujud sampai kemudian Pak Sunil, this time, after all this time, masa sih lo cuman satu judul di kita gitu. Ayo dong Res, yang ini bisa dong. Pas banget kebetulan semuanya memungkinkan, jadwalnya memungkinkan, semuanya gitu ya. Jadi ya udah begitu baca skenarionya, loh Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini nggak ada hantunya Pak. Oh nggak, saya mau bikin yang berbeda. Saya mau bikin sebuah film dengan IP besar Susana yang menempatkan Susana transformasinya kali ini menjadi manusia juga yang dari tertindas, tertekan, amarahnya muncul, mempelajari satu ilmu tertentu dan kemudian menggunakan ilmu itu untuk membalaskan dendamnya. Jadi artinya it's very human. Iya betul. Pendekatannya sangat manusiawi, kemudian struktur ceritanya sangat, gue bisa bilang punya relevansi karena cerita Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini juga berbicara tentang kompleksitas kekuasaan. Siapa yang berkuasa menindas orang yang lemah, yang lemah nggak mampu ngomong apa-apa. Ada satu tokoh namanya Pramuja yang diperankan hadir menjadi bara api yang menyemangati bahwa nggak bisa kita diam aja. Ketidakadilan tuh harus dilawan, gitu. Jangan biarkan. Gue nggak mau bilang bahwa politically film ini relevan dengan situasi hari ini ya. Tapi kalau kemudian penonton bisa resonate dan merasa bahwa wah sebenarnya secara struktur cerita kita relate banget nih kayaknya gitu, monggo-monggo aja. Tapi the film was not intended dibuat untuk merespon itu pada dasarnya. Ini adalah sebuah film di mana kita melihat Susana belajar ilmu santet dan menggunakan ilmu itu untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang menyakiti dia. Seperti apa bentuknya? Gue udah nonton clip of the film, dan gue terus terang ngerasa kayak wah, dari mulai visual effect, kemudian editing wise, color grading, it looks promising. Gitu, kayak oh ini benar-benar something yang baru ya Pak. Dan memang itu visinya Pak Sunil juga, bahwa dia menginginkan untuk membuat satu karya dari IP Susana dengan gambaran yang lebih modern, walaupun settingnya masih di era 80-90-an awal. Jadi nuansa periodiknya ada, tapi dari efek visual, dari film ini grande. Menawarkan satu kompleksitas yang cukup kompleks dan eye pleasing untuk ditonton. Wow, gitu. Karena kan harus selalu meningkat dari Susana yang pertama. Yes, definitely. Secara level dan desain production design, I think menurut Pak Sunil ya, ini production design terbaik yang dia pernah buat dari IP Susana.
so far gitu. Karena ini juga jadi yang gue nggak tahu secara ujung apakah sampai ada lagi atau memang di 3 ini di plan untuk jadi yang ini the finale belum ya? Kayaknya belum. Belum ya, tapi ini masih yang terbesar dibanding yang sebelum-sebelumnya. Yes. Jadi akhirnya pada saat membaca skripnya melihat tertarik ini, lah. Iya tertarik lah. Kan saya juga ada ya jiwa-jiwa. Itu jiwa-jiwa gitu pramujanya. Kan? Jiwa-jiwa pramujanya kan mas, ada lah tipis-tipis ya ada. Gitu. Iya bersama sahabat kita Fedi Nuril. Jadi begitu baca skenario ini, menarik sekali ceritanya Pak. Gitu. Ya kalau enggak. Saya nggak nawarin, bisa aja gitu dong awalnya. Oke Pak, I'm in gitu. Dan karena semuanya lagi ngepas. Pas banget semua. Iya, sebenarnya kan masuk ke dalam keluarga besar Susana yang sudah dibuild yang bersama dengan ada Luna Maya dari awal. Dari awal. Yes. Apa tanggapan pertama kali ketemu dengan Luna Maya pas Luna Maya tahu, bersama dengan Reza Rahadian nih barengan di sini. Karena Luna punya sedikit kekecewaan dulu di Susana yang kedua. Kayak kamu nggak jadi, gitu kan? Iya nih nggak jadwalnya nggak ketemu ya udah oke gitu. Akhirnya pas di yang ketiga ini ya seneng banget bisa kolaborasi sama Susana kolaborasi sama Luna Maya dan Luna adalah teman baik. Kami pernah terlibat dalam satu project sebelumnya, kemudian dilibatkan kembali di Susana ini dan tidak ada reading di antara kami berdua. Jadi kami tuh fun fact ya, kami tidak pernah bertemu di satu table read yang sama. Gue reading sendiri, Luna reading sendiri, schedule dan lain-lain. Tapi energi yang ketemu di lapangan, mungkin karena hubungan kami cukup lama kenal dan in real life baik, juga temenan gitu ya. Jadi nggak ada kesulitan gitu. Dan gue tuh merasa bahwa Luna Maya tuh extraordinary actor di Susana ini. Satu, effortnya luar biasa. 4 jam makeup itu luar biasa sih sebelum. Itu bukan waktu yang singkat. Probably can up to 5 hours ya 5 jam. Orang pertama yang datang ke lokasi syuting. Persiapannya luar biasa. Dedikasinya, wah 4 jempol sih. Iya sih. Kalau semua jempol harus diangkat gitu ya. Jadi ngelihat Luna Maya transformasinya menjadi Susana tuh buat gue pribadi kayak wow, you did really, sampai ke bagaimana dia membawakan intonasinya. Kan Susana punya kekhasan ya. Pace-nya, kemudian bentuk suaranya, dia sampai punya vocal trainer sendiri untuk memastikan patahan-patahannya tepat gitu. Itu kerja keras banget. Jadi gue menyaksikan itu langsung tuh amazed ya jadinya. Amazed dan appreciate banget kerja kerasnya Luna Maya di film ini. So you guys should watch. Iya sih. Nah kalau ke karakternya sendiri Pramuja, dari banyak karakter yang diperankan, ada perbedaan memproses karakter nggak sih? Gue pengen tahu kalau yang ini diprosesnya seperti apa untuk masuknya, untuk build-nya. Karena Mas Jujur, salah satu penulisnya kan Mas Jujur Prananto ya. Ketika menulis tuh konstruksinya udah lengkap. Jadi karakternya mau apa, berbicara tentang apa tuh udah ada semua. Jadi mungkin gua nggak terlalu mencari reference lain. Spiritnya Pramuja, apa yang ingin dicapai di film ini clear dari awal. Dari mulai pertemuan pertama dengan Susana, kemudian berinteraksi dengan dia, konflik yang terjadi di dalamnya, sampai kemudian menjelang ending, semuanya clear. Pramuja ini di mana tempatnya. Jadi ya itu semua jadi bahan. Iya, kalau dari dalam diri apa sih yang dibawa sehingga pada saat keluar kan waktu ada momen di mana semua orang bahkan sampai jadi sebuah gimmick iklan Reza lagi. Tapi lo nggak bisa pungkiri saat lo ke layar bioskop dan melihat enggak berbeda lagi yang ditampilkan gitu kan. Apa sih semua orang kayaknya iri dengan apa yang bisa dikasih gitu, energi yang beda kah atau dengan treatment yang beda kah? Mungkin gini, Dias, gue merasa bahwa setiap project itu gue men-treat bahwa as if this is my last project. Wow, oke. Ya. Bahwa ini adalah kesempatan terakhir gue bermain film. Sehingga energi yang ingin gue berikan pasti 100%. Regardless kadang-kadang namanya lokasi syuting tantangannya macam-macam. Betul. Tapi tetap secara profesional gue merasa beruntung ada di tiap-tiap project yang gue kerjakan. Karena semata-mata ada mungkin puluhan atau ratusan aktor di luar sana yang mungkin juga menginginkan pekerjaan yang sama. Bukan karena mereka nggak bagus, bukan karena mereka nggak punya skill, kesempatannya yang belum datang ke mereka. People are not noticed enough yet, gitu ya ke mereka. Jadi
itu membuat gue nggak mau taking advantage ketika gue mendapatkan pekerjaan. I treat it as professional as possible. Dan apapun yang gue rasakan itu gue bawa pulang dan selesai di situ. Jadi profesionalisme itu menurut gue nomor 1. Ya karena itu bentuk integritas kita kan sama profesinya. Jadi ya udah, itu yang gue lakukan aja sih. Jadi tiap project, ini adalah project terakhir gue nih. Jadi as maksimal. if ini adalah project terakhir. Iya, jadi gitu. gitu Sehingga kalaupun ya. itu project terakhir, something happen with me, setidaknya gue nggak pergi dengan penyesalan gitu. Ya karena sudah melakukan yang terbaik di setidaknya gue berusaha yang terbaik dengan catatan sesuai dengan apa yang gue mampu. Nah ini juga jadi menarik saat bareng sama namanya, terus di film ini juga sutradaranya adalah Bang Kinoy. Yes. Di mana proses bersama Bang Kinoy dulu ketemu waktu Bang Kinoy jadi Astrada. Dan film ini proses syutingnya adalah setelah Reza Rahadian menyutradari filmnya sendiri, ya kan? Karena jadi ada posisi yang jadi menambah dulu kacamata seorang aktornya. Dan kemarin sempat duduk lama di kursi sutradara untuk film Pangku. Gimana ngobrol sama Bang Kinoy dengan pandangan-pandangan seorang Reza yang sudah pernah ngedirect film Pangku? Surprisingly, ternyata gue juga cukup gampang. Seperti halnya gampang dalam artian gini. Begitu gue masuk ke set sebagai seorang pemain, udah itu. Kemarin abis nyutradarain tuh udah gone. Iya. Itu udah masuk storage. Udah storage beda lagi nih. Storage yang beda lagi. Jadi ketika datang ke set sebagai pramuja, sebagai pemain, ya gue hanya fokus pada karakter ini dan berbicara sesuai porsinya pada sutradara. Bukan kemudian tiba-tiba gue bisa sutradara nih, ya. Ini kayaknya shot lo bagusan gini. Enggak lah. Jadi gue tetap bekerja seprofesional mungkin aja. Oke. Serving the character aja as much as I could. Apa yang dilakukan Bang Kinoy waktu itu? Ngobrolnya seperti apa untuk karakter Pramuja, treatment spesial dari Bang Kinoy? Itu dia banyak membuka ruang untuk gue tuh maunya gini. Kira-kira menurut lo gimana? Oke, kita lakukan. Kalau nanti gue ngerasa ada yang perlu gue respon atau ada reaksi yang mungkin tiba-tiba keluar atau gue rasa perlu gue keluarkan, lo aman nggak? Iya. Aman, kita coba aja. Oke. Ya udah. Jadi sebenarnya pekerjaannya menawarkan opsi kepada sutradara. Kalau gue execute karakternya seperti ini, kalau lo suka lo pakai, kalau nggak kan di editing tinggal lo buang. Yes, gitu. betul. Jadi sangat menyenangkan sekali. Oke, jadi emang porsi sebagai pemain yang dikasih di situ ya. Sebagai pemain. Apapun sebelum yang pernah dilakukan, ya udah tuh itu udah di itu balik ke storage bagian lain lagi. Saat di sini sebagai pemain ya udah sebagai pemain gitu. Pun ke sesama pemain yang lain juga dengan pengalaman kan banyak orang, kayak misalkan pemain-pemain baru mungkin bisa minder tuh kalau misalkan beradu peran langsung sama lu Mas Reza. Kayaknya nggak ada pemain yang akan minder ya. Enggak sih. Sikap tuh. Soalnya gini, gue sih nggak merasa gue di lokasi itu intimidating. Jadi gue kayaknya nggak ada pemain yang kemudian ngerasa sungkan atau apa gimana. Mereka rasanya sih harusnya, bukan harusnya ya, rasanya sih kayaknya mereka nyaman-nyaman aja ya. Nggak tahu kalau mereka ngerasa hal, enggak sih kayaknya, enggak ya Mbak Jenar. Mbak Jenar. Gue pernah sekali yang gue lupa tiba-tiba blank ngeliat mata lu. Nah itu baru diomongin. Iya, jadi memang barengannya seruannya ada di situ lah. Walaupun mungkin ada, mungkin ya, tapi sebisa mungkin gue berusaha. Nanti Mbak Jenar yang cerita. Gue sih berusaha untuk membuat semuanya nyaman ya di gitu produksi ya. Ketika udah syuting, apalagi gitu. Beda hal mungkin kalau lagi reading. Kalau lagi reading tuh kita sama-sama masih absorbing one to another gitu. Satu yang paling membuat orang ke-trigger ke bioskop adalah kepentingan orang untuk nonton film ini kan. Ini penting apa enggak nih untuk gua nonton ke bioskop film ini gitu. Apalagi kenapa Susana itu akan jauh berbeda kalau ini ditontonnya bukan di bioskop. Kenapa? Karena film ini secara desain memang ini tuh film bioskop. Karena ada cinematic values yang lo cuma bisa dapat kalau lo nonton film ini di bioskop. Kalau enggak lo nggak dapet tuh magisnya dan lain-lain tuh. Kemudian the sound design-nya, sama bagaimana film ini diportray gitu ya, lengkap dengan segala visual effects dan lain-lain. Lo harus nontonnya di bioskop sih. Kalau enggak sih it's worth it to watch this film in cinema. Ini yang membuat jadi penting ya. Saat film dikhususkan atau dibuat untuk film panjang dan di bioskop, ya nontonlah. Karena experience beda sih nonton di bioskop. Beda banget. Gitu, jadi emang beda lo mau nonton berulang kali saat di rumah sama lo nonton cuma sekali tapi di bioskop. Dan mungkin sebaliknya, ada jenis-jenis film tertentu yang dibuat
ini kayaknya cocoknya di rumah kita nonton. Bisa di pause dulu. Pause dulu sebentar mungkin. Mungkin ada yang begitu. Tapi for sure sinema Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini it has to be watched in cinema. Dan bareng-bareng karena momennya lebaran kan. Momennya lebaran. Yes, dan momen lebaran kan selalu jadi hal yang menarik ya untuk penonton Indonesia ya. Apalagi buat anak-anak muda yang mungkin habis dapat amplop. Wah, gitu kan. Ketemu ayo bareng-bareng gitu. Dan ternyata ya itu tadi. Kenapa harus nonton Susana? Film horor di lebaran gitu. Justru karena ceritanya yang kali ini memang berbeda. Kita berbicara tentang manusia, kita berbicara tentang luka, kita berbicara tentang keyakinan, dan kita berbicara tentang bagaimana kemudian ada satu hal yang perlu kita refleksikan lagi nih atas apa yang dilakukan, pilihan-pilihan Susana, pilihan-pilihan proses pembalasannya dia seperti apa, itu menjadi refleksi bersama sebenarnya. Dan tadi kalau mau kaitkan dengan, ya itu kan haknya penonton saat dia di dalam mau mengaitkan dengan kondisi sekarang kayak gitu, apapun gitu ya, atau kondisi lu pribadi lagi ada punya isu gitu, ya itu udah hak si penontonnya. Makanya ini jadi momen penting ya. Kalau lu sebagai orang yang sangat peduli dengan industri, lihatnya momen lebaran seperti apa sih untuk perayaan film Indonesia? Kan selalu jadi perayaan dengan penonton berbondong-bondong, film pun banyak gitu di momen lebaran. Kalau kita ngelihat data tahun lalu ya, tiket sales di lebaran itu more or less tuh ada 20 juta tiket sales. Wow, gitu ya. Lebaran only. Dengan jumlah waktu itu 5 film. 5 film betul tahun ini ada 6 film. Kalau kita ambil dengan angka yang let's say sama, berarti potensi per film dapat angka di atas 2 juta penonton tuh cukup besar. Possible banget ya. Pembagiannya tentu kita lihat nanti di hari H. Tapi bahwa ada opportunity besar, oleh sebab itu barangkali rumah-rumah produksi besar terutama semua berlomba-lomba untuk menayangkan filmnya di momentum lebaran. Karena buying powernya cukup besar, sehingga itu mendorong mereka ke sinema untuk menonton dan membeli tiket, dan pilihan mereka menonton biasanya mungkin nggak 1 tapi 2 bisa jadi 3. Iya, kalau lebaran tuh bisa lebih dari sekali sih, iya betul. Dan kita punya waktu tayang tahun ini yang cukup menarik. Seminggu sebelumnya tidak ada film baru, dan seminggu sesudahnya tidak ada film baru. Oh, jadi ada 2 minggu, 3 minggu bahkan jadi kosong nih. Gitu. Dan that's the momentum. Untuk masing-masing film tentunya akan menggunakan strateginya masing-masing untuk maximize potensi mereka gitu ya. Dan itu yang menarik untuk kita lihat sama-sama bagaimana nanti. Oh, makanya kan kemarin sempat ada isu, wah ini banyak banget tahun ini 6. Sedangkan tahun sebelumnya 5, bahkan pernah 2. Tapi kalau kita lihat ya, 5 pun kalau kita mau ngelihat berdasarkan angka yang paling kecil aja itu juga bukan angka yang kecil. Iya benar, tahun lalu. Kurang lebih 700-800 ribu. Normal gituan. Kalau nggak salah waktu itu. Itu juga angka yang bagus. Betul, sisanya 3 juta. 3 juta, ada yang 2 juta. Ada yang gitu 10 juta. Yes, definitely. Jadinya makanya momennya memang, apalagi ini dikhususkan seminggu sebelum nggak ada film, seminggu setelah nggak ada film ya. Oh ya, gitu. Ini perayaan. Nafasnya rasanya cukup panjang gitu. Dan juga gue yakin eksebitor pasti memilihnya dengan sangat hati-hati apa aja film yang tayang kan. Itu satu-satunya mungkin aspek yang gue pribadi jujur waktu menentukan pilihan itu, of course I don't know much about it gitu ya. Betul. Tapi jadi menarik 6 ini. Gue baru nggak ternyata umurnya kan biasanya kita tiap Kamis tuh ada film. Kamis seminggu sebelumnya ada film, setelahnya ada film. Ini enggak ya? Ini enggak. Jadi ada film Kamis lagi. Susana Susana tayang itu enggak ada. Tidak ada film baru. Jadi ada lagi tuh mungkin di April berarti ya, ada film lagi ya. Karena Lebaran atau di minggu keempat. Minggu keempat bulan Maret. Oh. Dan 6 film ini akan tayang serentak. Tidak ada film asing yang tayang. Wow. Semua film Indonesia. Oh, jadi nggak ada nih film asing pun nggak ada ya. Ini perayaan sih. Jadi potensi penonton lebih besar dari 20 juta juga possible ya. Mudah-mudahan ya. Dan ini jadi gimana ya? Gue kalau nonton film Lebaran tuh kadang emang semuanya. Iya kan? Karena kayaknya malah jadi ketinggalan kalau gue dari 6 film baru nonton 5 lagi. Ini satu lagi selesaiin deh. Iya. Dan ini dikasih waktunya lebih panjang. 2 minggu. Oke, ini menarik nih. Tapi gue pengen tanya juga gini kan. Dulu berproses banyak banget film. Salah satu banyak yang membekas filmnya adalah film-film. Memang banyak kalau bahasa anak-anak penonton sekarang, wah filmnya berat, filmnya ringan. Dulu kan sempat menemukan kita film-film romcom yang lucu dari Reza Radian.
Strawberry Surprise. Iya kan, tuh gue suka banget tuh. Talak 3, Kapan Kawin sama Laudya Cynthia Bella dan Vino gitu ya. Yeah. Dari sebagai seorang aktor setelah proses panjang nih kan kemarin film Pangku sutradara, sekarang Susana gitu ya. Ada ini lagi nggak kepengenan kayak ada di momen-momen ya sesekali lah, nggak usah sering-sering tapi menyentuh lagi di romcom ringan. Kayaknya romcom terakhir itu The Most Beautiful Girl. Iya, itu buat tayang Netflix ya kemarin ya. Itu. Jadi itu selalu jadi genre yang karena gue sendiri tuh penyuka genre itu. Oke. Jadi I would love to act in rom-com. Yes. Mudah-mudahan ada ya. Cerita yang menarik gitu Pak Sunia Soraya silakan ya kan. Karena nggak tahu kenapa nonton romcom tuh kan sebenarnya it's not that heavy. Iya, fun tapi masuk. You know, it's nice, it's fun to watch it. Mana yang paling dari jadi 3 judul yang gue juga sangat berkesan tuh Kapan Kawin, Strawberry Surprise, Talak 3. Dari prosesnya mana yang mengesankan? Waduh, kayaknya mengesankan for sure. Tapi rasanya mungkin yang secara konsep ya, secara karakterisasi yang menarik itu adalah Kapan Kawin. Kapan Kawin ya sama Adinia Wirasti. Yes. Itu awalnya dari teater jalanan terus gila bisa gini gitu. Iya, itu secara karakter menarik. Talak 3 itu juga menarik banget tuh. Iya. Talak 3 sama Vino jadi orang yang pendiam, sahabat yang menahan dengan kupluk dan kacamata. Aku nonton sama mantan waktu itu ya, mantannya mantan Gifar gitu. Dia bilang, "Iya tahu, aku pernah punya teman kayak gitu yang dia marahnya kayak gitu, marahnya nahan. Bukan yang meledak-ledak tapi wah gitu." Iya kan itu kalau lo tonton filmnya light, ringan, tapi kalau lihat detail by detail, buset deh. Depth-nya iya. Dan itu kalau bukan Reza Rahadian tuh, Reza Rahadian. Kalau bukan Reza Rahadian sih enggak ya. Aduh. Oke, itu di Susana. Jadi sekali lagi kalau pengen di momen Lebaran itu dia penting-pentingnya. Gue percaya ada beberapa film juga yang ya kalau MC Gala Premier pasti harus nonton. Karena buat gue sebagai MC senjata kita ya film itu sendiri. Betul. Kalau kita nggak punya senjata gimana lo mau kerjanya, mau perangnya. Jadi gue selalu nonton film yang gue yang MC-in dan menurut gue ada film-film yang memang ini nggak boleh ditonton di tempat lain selain bioskop. Dan Susana punya rasa itu ya. Punya rasa itu untuk lo menjadi urgensi lo untuk jangan sampai nonton nggak di bioskop nih. Itu kegerandean ini dari poster udah kelihatan sih. Dari poster, dari trailer. Wah, gila itu susunannya. Dan satu lagi ya mungkin gue bisa tambahin sedikit aja Dias. Melihat Om Cliff Sanggra berperan di dalam film Susana yang kita mungkin sebagian besar tahu historinya seperti apa, tapi dengan karakter yang jauh berbeda dan sangat vital perannya dalam film ini, itu juga gokil. Wow. Keberadaannya Om Cliff tuh something banget di film ini. Karena jujurnya memang pada saat preskon aja tatapan magis tuh berasa ya kalau setiap ketemu Om Cliff tuh. Berasa. Gua aja di set berasa. Waduh. Rasanya tuh dia tuh kayak, "Halo Riza, selamat pagi." "Selamat pagi Om." Itu aura bos. Gak bisa bohong. Gak bisa bohong gitu ya. Jadi itulah Bersinema kali ini bersama dengan Reza Rahadian. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Sudah selalu. Yes, dan Mas Rizal yang langsung ngingetin ke teman-teman buat nonton Susana di bioskop. Silakan. Teman-teman semua jangan lupa saksikan film Susana Santet Dosa di Atas Dosa tanggal 18 Maret 2026, Lebaran 2026 di bioskop. Yes, terima kasih dan nanti kita tunggu main-main kesininya. Yes, oke. Ada film baru, nggak ada film baru, pokoknya kita selalu terbuka untuk main kesini. Thank you so much, Bersinema ke podcast hancur ya. Oke. Next ya. Siap. Terima kasih. Dadah. Thank you. Bye.